Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar ITENAS. Di sini saya akan melakukan percobaan yaitu di modul L5 yang berjudul termoelemen. Saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan pada modul L5. Yang pertama ada termoelemen beserta tembaga dan konstantanya. Lalu terdapat kabel penghubung, lalu ada stopwatch, terdapat juga termometer untuk mengukur suhu, lalu di sini ada komutator, ada bangku hambatan juga sebagai hambatan yang digunakan, lalu gelas kimia, dan terdapat multimeter digital sebagai galvanometer. Ada penjepit, lalu ada pot paduan logam. Di sini terdapat juga batang statis beserta bos headnya. Lalu ada ketel uap air, dan yang terakhir ada es batu sebagai objek yang digunakan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu catat keadaan ruangan. Nah, setelah catat keadaan ruangan, pada ketel uap ini isi ketel uap dengan air kira-kira setengahnya. Setelah diisi setengahnya, lalu pasang termoelemen yang satu pada klem, ya, hingga ujung termoelemen itu agak masuk ke dalam ketel. Setelah itu sambungkan satu lagi termoelemen pada es. Nah, setelah masuk, lalu kita rangkai semua alat sesuai dengan gambar yang telah dirangkai. Setelah semuanya dirangkai, kita nyalakan kompor. Lalu tunggu hingga ketel mengeluarkan uap. Pada saat merangkai, komutator positif dihubungkan pada positif voltmeter. Nah, voltmeter ini disetting pada 200 mikroampere. Lalu yang negatif itu pada posisi COM dihubungkan pada positif baku hambatan. Nah, lalu pada negatif bangku hambatan disambungkan pada negatif komutator. Pertama, kita lihat temperatur pada es, lalu dicatat. Setelah itu, kita lihat apabila air sudah mendidih, maka akan mengeluarkan uap. Setelah mengeluarkan uap, kita rubah posisi komutator pada posisi positif. Setelah itu, pada bangku hambatan kita setting bangku hambatan pada 1500. Lalu lihat arus yang tercatat pada multimeter, lalu dicatat. Setelah itu lakukan percobaan ulang dengan penurunan hambatan hingga 100 ohm. Setelah bangku hambatan mencapai 100 pada posisi positif, maka kita rubah posisi komutator menjadi negatif. Nah, setelah berubah menjadi negatif, kita naikkan hambatan dari 100 hingga 1500, lalu catat setiap keadaan arus pada multimeter. Setelah dicatat, lalu kita matikan kompor, ubah posisi komutator menjadi off, dan lanjut pada percobaan kedua. Setelah percobaan pertama selesai, yaitu percobaan kedua menentukan titik lebur logam, nah yaitu dengan cara mengganti ketel uap air dengan pot paduan logam. Nah, pertama kita rubah komutator menjadi posisi di nyala atau positif.
Setelah itu, pada bangku hambatan, kita beri hambatan 100. Oke, selanjutnya kita menyalakan kompor. Harus bersamaan dengan menyalakan stopwatch. Nah, oke. Lalu langkah selanjutnya, kita catat arus pada galvanometer setiap 30 detik sekali hingga logam melebur. Selanjutnya kita mengecek apakah logam sudah melebur atau belum dengan cara mengetuk pot. Jika sudah melebur, maka kompor harus dimatikan, tetapi stopwatch tidak boleh dimatikan. Oke, setelah itu matikan stopwatch ketika logam sudah mengeras kembali dan catat arus yang terlihat pada waktu terakhir. Lalu percobaan pun selesai. Oke, yang terakhir cek kembali suhu es. Setelah itu kita lihat diusahakan temperaturnya itu mencapai titik 0. Lalu catat dan percobaan telah selesai. Oke, percobaan telah selesai. Jangan lupa catat keadaan ruangan akhir. Lalu setelah itu rapikan alat-alat yang telah digunakan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.